Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas hasil diskusi kami dari mata kuliah Ekonomi Manajerial. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Antoneta Diana Tamuina dengan NIM 2311012664. Nama saya Susanti Bulu dengan NIM 2311011275. Nama saya Mayang Rambo Ewu dengan NIM 2311011282. Kami akan membahas materi tentang konsep ongkos, fungsi biaya, perubahan teknologi, jangka panjang dan jangka pendek, dan law of diminishing return. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang konsep ongkos. Yang pertama, pengertian dari konsep ongkos. Konsep ongkos sendiri atau konsep biaya dalam ekonomi manajerial merupakan seluruh pengorbanan yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Dalam konsep ini, biaya dipahami secara lebih luas, karena tidak hanya mencakup biaya yang benar-benar dikeluarkan secara nyata, tetapi juga mencakup biaya yang tidak terlihat, namun tetap memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, dalam ilmu ekonomi, biaya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada biaya eksplisit dan biaya implisit. Yang pertama ada ongkos implisit atau biaya eksplisit. Nah, biaya eksplisit ini adalah biaya yang memang dikeluarkan oleh perusahaan yang diketahui selama proses produksi berlangsung. Sederhananya, biaya eksplisit ini adalah biaya yang keluar karena memang sudah jadi kewajiban perusahaan untuk dapat melakukan proses produksi. Nah, dapat dikatakan juga bahwa proses produksi ini tidak bisa berjalan jika biaya eksplisit ini tidak dikeluarkan. Nah, contoh dari biaya eksplisit itu yang pertama ada upah tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya lokasi, biaya peralatan, dan biaya pemasaran. Yang kedua ada ongkos implisit atau biaya implisit. Biaya implisit ini dapat dikatakan sebagai kebalikan dari biaya eksplisit. Biaya implisit adalah biaya yang sifatnya tidak wajib dikeluarkan, tetapi besar kemungkinan selalu dikeluarkan saat proses produksi. Jadi biaya implisit sifatnya lebih tidak terduga atau tidak terlihat. Nah, contoh biaya dari implisit itu yang pertama ada pelatihan karyawan, bonus tenaga kerja, perbaikan peralatan produksi, dan biaya acara. Biaya acara ini maksudnya adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan tertentu, baik untuk internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Nah, perbedaan dari biaya atau ongkos eksplisit dan implisit ini yang pertama itu ada dari pencatatan laporannya. Perbedaan antara biaya implisit dan eksplisit. Jadi perbedaan selanjutnya perbedaan biaya eksplisit dan implisit. Yang pertama itu dari pencatatan keuangan, laporan keuangannya. Jadi perbedaan biaya eksplisit dan implisit itu yang pertama dari pencatatan laporan. Perbedaan antara biaya implisit dan eksplisit dalam konteks ini adalah biaya implisit ini cenderung tidak tercatat karena sifatnya tidak tertutup. Selanjutnya ada perbedaan biaya eksplisit dan implisit. Yang pertama itu dari pencatatan laporan. Pencatatan pelaporan keuangan perusahaan umumnya dilakukan secara tahunan atau bulanan. Nah, perbedaan antara biaya implisit dan eksplisit dalam konteks ini adalah biaya implisit cenderung tidak tercatat karena sifatnya tidak terduga, sedangkan biaya implisit wajib dicatat dalam laporan keuangan agar ada pembuktian ketika nantinya ada sesuatu yang janggal. Yang kedua ada dari perbedaan itu dari fungsinya. Yang ketiga ada pelaporan kepada perusahaan. Dan terakhir perbedaannya itu dari kepastian. Oke, selanjutnya ada fungsi biaya. Yang pertama, pengertian dari fungsi biaya. Fungsi biaya dalam ekonomi manajerial adalah hubungan antara jumlah output atau produksi dengan total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.
Jadi fungsi biaya ini membantu perusahaan untuk mengetahui bagaimana biaya akan berubah ketika produksi ditambah atau dikurangi. Nah, dengan memahami fungsi dari biaya ini, maka perusahaan bisa memperkirakan berapa biaya yang harus dibutuhkan untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu. Selain dari fungsi biaya, juga digunakan untuk melihat apakah produksi yang dilakukan sudah efisien atau belum. Karena jika biaya terlalu besar dibandingkan output, berarti perusahaan belum efisien. Selanjutnya ada fungsi dari biaya. Yang pertama itu menjamin lancarnya kegiatan operasional perusahaan. Maksudnya jadi fungsi biaya yang pertama ini untuk memastikan semua kegiatan perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Misalnya untuk membeli bahan baku, membayar tenaga kerja. Yang kedua, sebagai dasar perhitungan harga pokok penjualan atau HPP. Biaya ini juga berfungsi sebagai dasar untuk menghitung harga pokok penjualan atau HPP. Artinya sebelum produk dijual ke pasar, perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu berapa total biaya yang sudah dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut. Yang ketiga, ada tolak ukur penentuan margin profit. Biaya ini juga berfungsi sebagai tolak ukur dalam menentukan margin keuntungan. Jadi setelah perusahaan mengetahui total biaya produksi, mereka bisa menentukan berapa keuntungan yang ingin diambil dari setiap produk. Dengan begitu, harga yang ditetapkan tidak terlalu tinggi sehingga tetap terjangkau oleh konsumen. Yang terakhir, yang keempat, pedoman perencanaan pengeluaran. Fungsi biaya yang terakhir ini adalah sebagai pedoman dalam merencanakan pengeluaran di masa yang akan datang. Artinya perusahaan bisa menggunakan data biaya sebelumnya sebagai acuan untuk mengatur keuangan periode berikutnya. Jadi dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa biaya tidak hanya sekedar pengeluaran, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran operasional, menentukan harga, serta membantu perusahaan dalam merencanakan keuangan agar lebih efisien dan efektif. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang perubahan teknologi. Yang pertama itu ada pengertian perubahan teknologi. Perubahan teknologi sendiri itu merupakan proses penggunaan metode, alat atau sistem untuk menghasilkan barang atau jasa yang lebih baik. Jadi, perubahan teknologi ini adanya perkembangan cara kita bekerja atau memproduksi sesuatu dengan bantuan alat, metode, atau sistem yang lebih baru. Jadi dulu orang memproduksi barang itu masih menggunakan tenaga sendiri atau manual, tetapi sekarang sudah banyak yang memakai mesin. Dengan adanya perubahan teknologi, orang dapat memproduksi barang itu bisa lebih cepat, lebih gampang, dan hasilnya juga bisa lebih bagus. Yang kedua itu ada dampak positif dan negatif perubahan teknologi. A. Dampak positif. Yang pertama ada dampak biaya produksi itu turun. Artinya, biaya untuk membuat barang jadi lebih murah. Kenapa bisa lebih murah? Karena mesin bisa menggantikan banyak tenaga kerja. Waktu produksi juga bisa lebih cepat atau tidak memakan waktu banyak untuk memproduksi barang tersebut. Yang kedua itu ada produksi lebih cepat. Artinya, barang bisa dibuat dalam waktu yang lebih singkat. Karena mesin bekerja bisa cepat dari manusia. Bisa kerja. Jadi dengan adanya perubahan teknologi, produksi barang itu lebih meningkat. Yang ketiga ada kualitas meningkat. Artinya hasil barang jadi lebih bagus dan konsisten. Kenapa kualitas naik? Karena mesin lebih tepat, jadi kesalahan manusia itu bisa berkurang. Yang kedua ada dampak negatif. Dampak negatif yang pertama itu ada butuh modal besar. Artinya menggunakan teknologi, perusahaan harus mempunyai uang banyak di awal untuk membeli peralatan. Yang kedua ada tenaga kerja bisa tergantikan.
tenaga kerja bisa tergantikan ini artinya manusia bisa kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh mesin. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang jangka pendek dan jangka panjang. Berdasarkan jangka waktunya, biaya produksi itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Yang pertama ada jangka waktu panjang. Jangka waktu panjang sendiri merupakan segala faktor produksi yang masih dapat berubah-ubah. Jadi di sini ada beberapa karakteristik biaya jangka panjang. Yang pertama itu biaya yang dikeluarkan untuk output bersifat variabel. Artinya, biaya yang dikeluarkan akan berubah-ubah tergantung banyaknya barang yang diproduksi. Jadi, kalau produksinya sedikit, maka biaya yang dikeluarkan juga kecil. Kalau produksinya banyak, maka biaya yang dikeluarkan besar. Kenapa biaya ini disebut dengan biaya variabel? Karena biayanya tidak tetap atau berubah-ubah. Yang kedua ada biaya total sama dengan biaya variabel. Biaya total sama dengan biaya variabel, artinya perubahan pada biaya total itu disebabkan oleh perubahan biaya variabel. Jenis-jenis biaya jangka panjang. Yang pertama ada biaya marginal jangka panjang. Biaya marginal jangka panjang merupakan tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total sama dengan perubahan biaya variabel. Artinya kalau produksinya bertambah berarti biaya variabelnya juga akan berubah. Rumus untuk mencari biaya marginal jangka panjang itu sama dengan perubahan biaya total jangka panjang dibagi dengan perubahan output. Yang kedua ada biaya rata-rata. Biaya rata-rata sendiri ini merupakan biaya total dibagi dengan jumlah output. Untuk mencari biaya rata-rata sama dengan biaya total jangka panjang dibagi dengan jumlah output. Yang kedua ada jangka pendek. Jangka pendek di sini ada beberapa biaya. Yang pertama itu biaya total. Namun waktu pendek sendiri merupakan perusahaan jangka waktu di mana sebagian faktor produksi itu tidak dapat ditambah jumlahnya. Jadi di sini ada beberapa karakteristik biaya produksi dalam waktu jangka pendek. Yang pertama ada biaya total. Biaya total sendiri ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Untuk mencari biaya total itu sama dengan biaya total variabel ditambah dengan biaya tetap. Yang kedua ada biaya variabel total. Biaya variabel total sendiri ini merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam faktor produksi yang bersifat variabel atau dapat berubah-ubah sesuai dengan hasil produksi yang akan dihasilkan. Semakin banyak produk yang dihasilkan, maka semakin besar juga biaya yang harus dikeluarkan. Contoh biaya variabel total itu biaya bahan baku, upah tenaga kerja, bahan bakar, dan lain sebagainya. Untuk mencari biaya variabel total itu sama dengan biaya total dikurangi dengan biaya tetap. Yang ketiga ada biaya tetap. Biaya tetap sendiri ini merupakan biaya yang tidak berubah mengikuti tingkat produksi. Artinya biaya ini besarnya tidak dipengaruhi oleh jumlah output yang dihasilkan. Contohnya biaya telepon, biaya pemeliharaan bangunan, biaya penyusutan, dan lain sebagainya. Jadi disimpulkan bahwa untuk mencari biaya tetap itu sama dengan
biaya total dikurangi dengan biaya variabel total. Yang keempat ada biaya total rata-rata. Biaya total rata-rata sendiri ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk membuat satu barang. Untuk mencari biaya total rata-rata itu sama dengan biaya variabel rata-rata ditambah dengan biaya tetap rata-rata. Yang kelima ada biaya variabel rata-rata. Biaya variabel rata-rata sendiri ini merupakan untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tertentu. Untuk mencari biaya variabel rata-rata sama dengan biaya total rata-rata dikurangi dengan biaya tetap rata-rata. Yang keenam ada biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata ini berfungsi untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tertentu. Jadi untuk mencari biaya tetap rata-rata menggunakan rumus biaya tetap rata-rata sama dengan biaya total rata-rata dikurangi dengan biaya variabel rata-rata. Oke, yang berikut materinya Law of Diminishing Returns. Pengertian Law of Diminishing Returns adalah hukum hasil yang berkurang, konsep mendasar dalam ekonomi produksi yang menjelaskan bagaimana produktivitas suatu input berubah ketika input tersebut ditambahkan ke dalam proses produksi, sementara input lainnya tetap konstan. Hukum ini menggambarkan bagaimana produktivitas manajerial dari setiap tambahan input akan menurun setelah mencapai titik tertentu. Meskipun total output mungkin terus meningkat, tetapi pada tingkat yang semakin lambat. Yang berikut ada definisi Law of Diminishing Returns. Adalah hukum hasil yang berkurang, menyatakan bahwa ketika suatu faktor produksi ditingkatkan secara terus-menerus, sementara faktor produksi lainnya tetap atau konstan, maka pada titik tertentu, tambahan output dari setiap unit tambahan input akan semakin kecil. Ini berarti bahwa setelah mencapai titik optimum, penambahan input tidak lagi menghasilkan peningkatan output yang profesional. Fenomena ini terjadi karena keterbatasan atau hambatan dari faktor-faktor produksi tetap, seperti modal atau tanah yang tidak dapat ditingkatkan secara bersamaan dengan faktor produksi variabel seperti tenaga kerja. Yang berikut penjelasan teoritis hukum hasil yang berkurang. Pada awal proses produksi, ketika input variabel seperti tenaga kerja ditambahkan ke input tetap atau misalnya mesin atau lahan, output akan meningkat dengan laju yang tinggi karena input tetap masih bisa dimanfaatkan secara optimal. Pada fase ini, produktivitas marginal, yaitu tambahan output yang dihasilkan dari suatu unit tambahan input, berbeda dalam tahap peningkatan. Namun, sering dengan terus ditambahkan input variabel, misalnya tenaga kerja, tanpa adanya perubahan pada input tetap, kemampuan input tetap tersebut untuk mendukung input tambahan mulai terbatas. Pada titik ini, setiap tambahan unit tenaga kerja tidak lagi memberikan kontribusi output yang sama besarnya seperti sebelumnya. Produktivitas marginal mulai menurun meskipun total output masih meningkat. Ini adalah fase di mana hukum hasil yang berkurang mulai berlaku. Nah, akhirnya pada titik tertentu, penambahan input variabel bisa jadi malah menghasilkan output yang lebih rendah atau penurunan output total. Hal ini disebabkan oleh ketidakefisien yang terjadi karena terlalu banyak input variabel yang diterapkan pada input tetap yang sama. Ini menciptakan overcrowding atau conjugation effect di mana terlalu banyak tenaga kerja misalnya
tidak cukup ruang atau mesin untuk dioperasikan secara efisien. Tahap-tahap dalam hukum hasil yang berkurang. Proses ini dapat digambarkan dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap meningkatkan hasil marginal atau increasing marginal returns. Pada tahap awal, setiap tambahan unit input seperti tenaga kerja menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam output karena input tetap. Misalnya, mesin masih cukup untuk menampung input tambahan. Yang kedua, tahap hasil marginal yang berkurang atau diminishing marginal returns. Setelah titik tertentu, penambahan input variabel menghasilkan tambahan output yang lebih sedikit dibandingkan tahap sebelumnya. Ini terjadi karena keterbatasan input tetap mulai menjadi kendala dalam proses produksi. Nah, yang ketiga, tahap hasil marginal negatif atau negative marginal returns. Pada titik ini, menambah lebih banyak input variabel menurunkan output total. Hal ini disebabkan oleh adanya banyak input variabel seperti pekerja yang tidak bisa dimanfaatkan secara efisien karena kekurangan mesin, peralatan, atau lahan yang memadai. Yang poin berikut adalah fungsi dan pengaruh law of diminishing returns. Yang pertama, ada produktivitas marginal. Pada awalnya, produktivitas marginal dari input variabel meningkat, tetapi pada akhirnya akan menurun setelah input tetap mencapai batas optimal penggunanya. Yang kedua, skala produksi. Perusahaan harus memahami kapan mencapai tahap hasil yang berkurang untuk menghindari efisiensi. Memaksimalkan output berarti menghentikan penambahan input sebelum mencapai tahap di mana hasil marginal mulai menurun tajam. Yang ketiga, efisien dalam menggunakan input. Manajer harus menggunakan hukum ini untuk mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja, modal atau input lainnya agar terjadi kelebihan produksi yang justru menurunkan efisien. Nah, poin yang berikut adalah contoh praktis. Misalnya, sebuah perusahaan tekstil memiliki 5 mesin jahit yang tersedia. Pada awalnya, perusahaan mempekerjakan sebuah pekerja, di mana setiap pekerja dapat menggunakan mesin dengan efisien, dan output dari produksi meningkat pesat. Namun, ketika jumlah pekerja ditingkatkan dari 10 menjadi 20%, output produksi tetap meningkat karena masih ada ruang untuk para pekerja dan mesin dapat digunakan secara lebih efisien. Namun, setelah perusahaan menambah lebih banyak pekerja, misalnya 5 pekerja, pekerja baru mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses ke mesin jahit. Mereka harus menunggu atau berbagai mesin, sehingga waktu yang dihabiskan untuk bekerja menjadi kurang efektif. Pada titik ini, tambahan pekerjaan hanya menghasilkan peningkatan output yang kecil, dan setelah titik tertentu, menambah lebih banyak pekerja malah menyebabkan kesulitan dalam koordinasi dan efisiensi, sehingga produktivitas marginal dari setiap pekerja baru mulai menurun. Nah, jika perusahaan terus menambah pekerjaan tanpa menambah jumlah mesin atau peralatan lainnya, penambahan pekerjaan berikutnya mungkin malah akan menyebabkan penurunan output total karena terlalu banyaknya pekerja yang tidak produktif, dan ini menciptakan kemacetan dalam menggunakan penggunaan sumber daya tetap. Ya, poin yang keenam, grafik hukum hasil yang berkurang. Dalam grafik hukum hasil yang berkurang dapat divisualisasikan dengan bentuk kurva produk marginal atau marginal produk kurva yang pada awalnya menanjak sampai puncak dan kemudian menurun. Sementara kurva produk total atau total produk kurva terus meningkat pada awalnya, namun pada akhirnya mencapai titik di mana pertumbuhannya semakin lambat dan akhirnya mulai datar dan bahkan menurun. Produk marginal atau MP, tambahan output dari 1 unit tambahan input. Produk total TP, total output yang dihasilkan pada setiap tingkatan. Pada awalnya, kurva MP naik tajam karena penambahan input variabel menghasilkan peningkatan output yang signifikan. Namun, setelah mencapai puncaknya, MP mulai menurun, yang menunjukkan penurunan hasil marginal TP. Di sisi lain, terus meningkat tetapi dengan laju yang semakin lambat sehingga akhirnya mencapai titik di mana MP menjadi 0 dan bahkan negatif, yang menunjukkan bahwa tambahan input tidak lagi produktif.
Nah, yang poin terakhir adalah aplikasi dalam ekonomi manajerial. Ada 3 poin. Untuk poin yang pertama, perencanaan produksi. Manajer produksi harus memahami kapan hukum hasil yang berkurang mulai berlaku untuk mengoptimalkan kombinasi input. Terlalu banyak input variabel seperti tenaga kerja tanpa menambah input tetap seperti mesin atau ruang kerja dapat menyebabkan ketidakefisienan. Yang kedua, pengambilan keputusan investasi. Hukum ini membantu manajer dalam membuat keputusan terkait kapan harus menambah investasi dalam input tetap, seperti membeli mesin baru, memperluas fasilitas produksi, untuk menghindari ketidakefisienan akibat penambahan input variabel yang berlebihan. Nah, untuk poin yang ketiga, optimalisasi penggunaan sumber daya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum hasil yang berkurang, perusahaan dapat lebih bijaksana dalam menggunakan sumber daya mereka dengan menghindari kelebihan input yang mengurangi produktivitas. Sebagai contoh, perusahaan yang mungkin harus menunda penambahan tenaga kerja sampai mereka dapat menambah modal seperti mesin baru untuk mendukung produktivitas tambahan tersebut. Hukum hasil yang berkurang adalah prinsip penting dalam teori produksi yang menunjukkan bahwa penambahan input variabel secara berlebihan tanpa menambah input tetap akan menyebabkan penurunan produktivitas marginal. Ini berarti bahwa setelah mencapai titik tertentu, penambahan lebih banyak input justru akan menghasilkan tambahan input yang lebih kecil lagi dan bahkan menurunkan output total. Pemahaman hukum ini sangat penting bagi manajer dalam membuat keputusan terkait perencanaan produksi, alokasi sumber daya, dan Nah, yang berikut adalah kesimpulan. Konsep ongkos dalam ekonomi manajerial sangat penting karena mencakup seluruh pengorbanan yang dikeluarkan perusahaan, baik yang terlihat seperti biaya eksplisit maupun yang tidak terlihat seperti biaya implisit dan biaya peluang. Semua biaya ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan perusahaan, terutama dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan keuntungan yang ingin dicapai. Selain itu, fungsi biaya membantu perusahaan dalam mengontrol pengeluaran dan merencanakan keuangan agar lebih efisien. Faktor lain seperti perubahan teknologi dan perbedaan jangka waktu produksi juga memengaruhi besar kecilnya biaya yang dikeluarkan. Di sisi lain, adanya hukum hasil yang berkurang menunjukkan bahwa penambahan faktor produksi tidak selalu meningkatkan output secara maksimal, sehingga perusahaan harus mampu mengelola sumber daya secara optimal agar tetap efisien dan tidak mengalami pemborosan. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon untuk dimaafkan. Sekian.